Om Swastiastu. Bravo Teknik. Halo semua, bagaimanakah kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Afinda Nirwikalpu, NIM 171512493, nomor absen 21, kelas 6A D4 MPK, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Bagi rekan-rekan yang menonton video ini, tonton dan simak terus video ini sampai akhir ya. Jikalau ada hal yang kurang dimengerti, kritikan maupun saran untuk video ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini. Adapun topik yang akan dijelaskan di video ini, ada 6 topik. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Yang kedua adalah pengertian etika bisnis konstruksi. Yang ketiga adalah prinsip etika bisnis. Yang keempat adalah etika dalam bisnis di bidang konstruksi. Yang kelima adalah etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Yang keenam adalah etika bisnis sebagai pekerja. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika dalam bisnis dapat juga diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Etika bisnis ini juga dapat menjadi salah satu standar bagi seluruh pekerja, termasuk manajemen. Yang kedua adalah pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan. Hal ini berkaitan dengan bidang profesi dunia bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi, perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi, lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori ini berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Yang ketiga adalah prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis bertujuan agar para pelaku bisnis konstruksi dapat menjalani dan mempertimbangkan bisnisnya terhadap dimensi etis dan ekonomi, serta mampu memutuskan suatu pertimbangan dalam kebijaksanaan perusahaan konstruksi tersebut. Dalam prinsip etika bisnis, terbagi menjadi 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua adalah prinsip kejujuran, yang ketiga adalah prinsip keadilan, yang keempat adalah prinsip loyalitas, dan yang kelima adalah prinsip integritas moral. Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut, yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan baik dan tepat, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama karena kejujuran merupakan kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam prinsip ini, setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga semua pihak terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Prinsip yang keempat adalah prinsip loyalitas. Loyalitas merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai visi dan misi perusahaan. Prinsip yang kelima adalah prinsip integritas moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih dapat dipercaya oleh berbagai kalangan, sehingga penting dari menjaga moral tersebut
membentuk citra dari suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang keempat adalah etika dalam bisnis di bidang konstruksi. Etika bisnis merupakan unsur yang sangat penting penerapannya dan merupakan kunci kesuksesan suatu proyek konstruksi. Etika bisnis ini juga dijadikan rambu-rambu yang mendorong seluruh pelaku bisnis konstruksi dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Etika dalam bisnis di bidang konstruksi terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah etika dalam bisnis konstruksi akan mempertaruhkan segalanya. Artinya, hal ini berkaitan dengan citra dari bisnis konstruksi itu sendiri terhadap etika bisnis yang diterapkan terkait nama baik, popularitas, dan kesuksesan bisnis. Yang kedua adalah etika bisnis konstruksi menyangkut hubungan antar manusia. Artinya, bisnis konstruksi adalah kegiatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga membutuhkan hubungan yang harmonis dari masyarakat maupun rekan kerja demi terwujudnya tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah etika bisnis konstruksi adalah persaingan yang bermoral. Artinya, bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan etika, norma, dan moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan berdampak kurang baik bagi perusahaan. Yang keempat adalah etika bisnis konstruksi harus mengikuti kemauan masyarakat atau klien. Artinya, selalu memberikan kualitas yang tetap terjaga sesuai kebutuhan masyarakat atau klien nantinya, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya dari setiap masyarakat atau klien nantinya. Yang kelima adalah etika bisnis konstruksi harus disertai kewajiban moral. Artinya, para pengelola perusahaan konstruksi harus memiliki kewajiban moral serta tanggung jawab dalam pelaksanaan perusahaan. Yang kelima adalah etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki suatu perusahaan serta memiliki ide untuk memulai suatu bisnis, mengorganisasikan, mengelola, mengatur, dan mengasumsikan risiko yang akan didapat dari awal sampai akhir kegiatan bisnis. Dalam etika bisnis sebagai pemilik perusahaan terbagi menjadi dua komitmen. Yang pertama adalah komitmen hukum dan sosial, yang artinya memenuhi tanggung jawab hukum dan sosial apabila pekerjanya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, gender, dan faktor lainnya. Yang kedua adalah komitmen etis, yang artinya komitmen dalam menghargai pekerja atau pelaku dari mereka yang sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Yang keenam adalah etika bisnis sebagai pekerja. Setiap pekerja dalam suatu perusahaan harus memiliki kode etik dalam beretika terhadap atasan, antar pekerja, dan pihak luar. Hal tersebut dapat mencerminkan dari kepribadian pekerja itu sendiri. Dalam etika bisnis sebagai pekerja, terdapat beberapa kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban loyalitas. Yang kedua adalah kewajiban melapor kesalahan perusahaan. Yang ketiga adalah kewajiban ketaatan pekerja terhadap peraturan perusahaan. Yang keempat adalah kewajiban menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang didapat melalui sebuah profesi. Adapun kesimpulan dari materi yang disampaikan di video ini, yang pertama adalah etika bisnis konstruksi merupakan studi terkait etika dalam suatu bisnis yang digunakan sebagai pedoman moral bagi suatu perusahaan. Yang kedua adalah etika bisnis konstruksi merupakan aturan yang mengikat bagi pemilik perusahaan dan pekerja dalam menjalankan tugas serta kewajibannya masing-masing. Yang ketiga adalah pemilik perusahaan dan pekerja harus memiliki etika bisnis agar terciptanya harmonisasi dalam perusahaan guna mencapai visi dan misi perusahaan. Jadi sekian pemaparan materi dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja selama penyampaian materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.